Barusan saya dapat kabar dari seseorang bahwasannya di acara ini tidak boleh membahas nasab. Dan itu yang melarang adalah Kapolresnya Panjenengan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas Kapolres semacam itu yang sangat penakut, tidak berani membela negaranya. Seharusnya Panjenengan yang punya seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara, seharusnya Panjenengan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia untuk membela negaranya. Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf, tolong sampaikan salam saya kepada Pak Kapolres. Saya hormati larangan Anda, tapi mohon maaf, rakyat sudah menuntut saya untuk melakukan itu semua. Jadi kemudian mohon maaf, bukan berarti saya menyindir atau supaya saya benci, bukan. Tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara. Kenapa Anda terlalu kecut menghadapi Pak Alwi? Saya mau jawab alasan Anda apa? Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer berseragam loreng, ternyata Anda kecut menghadapi Pak Alwi? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Adanya Pak Alwi mencaci maki kiai, Anda diam, wahai Polri. Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok-goblok, nggak ada tindakan dari Polri, tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya, supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa, karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah marang santri sampai ini. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Enggak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jongosnya Pak Alwi. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitasnya seperti itu? Betul lah betul? Betul lah betul? Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya. Jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya. Jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang. Karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul lah betul? Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bantani bicara masalah nasabnya Pak Alwi ini, mohon maaf,
Jangan di framing bahwa saya dengan Kiai Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi. Tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda. Dan Anda jadi kepolisian dan dari TNI, jangan pengecut Anda. Membela bangsa itu harus tegas. Harus tegas, jangan plem-plem lencang-lencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat perlu penyelamatan. Ini sejarah lagi perlu dibuka ini rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya. Bangsa ini didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari Polri. Jangan sangka Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa jadi Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri-nya, turun dari TNI-nya. Ginamadan. Mohon maaf saudara, ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus bangun semua. Karena ini adalah bangsa-bangsa kita, negara-negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa. Tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul lah betul? Betul lah betul? Masya Allah, para syekh, para sedulur. Lihat saudara-saudara sekalian. Akidah daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo sejak dulu, sejak abad ke-13 sampai abad ke-19, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya, dihancurkan oleh klan Ba'alwi dengan racun-racun yang tidak benar. Akidahnya banyak yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang ono tuh kiai di Jawa Timur sing ambivalen ngadepi Ba'alwi ora wani. Iso ora dadi kiai meneh wae. Pantesan ning bojo pe ora wani lawan Ba'alwi ora wani. Biasanya kayak model kayak kue, biasanya yang kau dengarkan bojone mung siji ati wedian. Gak waneh. Iku para selebgram. Akidah ini hancur, Kiai. Bagaimana mungkin tidak hancur? Kalian buka kitabnya secara nyata. Saya dengan Kiiman, saya dengan Kiiman dan para ulama, para kiai yang sadar akan itu semua. Dibuka manuskripnya, dibuka datanya dan kitab-kitabnya. Dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia, menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Ada seorang doktrin Oknum Habib. Saya bicara Oknum Habib. Artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, gak usah tersinggung. Kalau ente ikut tersinggung berarti ente sama-sama gak benar. Gimana? Saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makom kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengrusakan akidah yang segera harus diberesi. Dan ini dari klan Ba'alwi. Ini dari Ba'alwi ini.
Saya harus mengatakan dari Bang Alwi. Kenapa? Uang nyatanya dari Bang Alwi. Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Bang Alwi, nyatanya dari Bang Alwi, bohong saya namanya. Dan rakyat harus tahu. Dan kalian harus melek. Betul betul. Poros cerek, poros setulus tepawan. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Gus Abbas. Ini kondisi kita sudah sangat emergensi. Karena apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai anak cucu Nabi ini telah mempengaruhi begitu banyak warga pribumi yang mereka sebut dengan muhibbin. Dan kita dihadapkan dengan sebuah fakta di mana sejarah bangsa sudah mereka simpangkan. Semua kemudian dihabibkan. Belum lagi kemudian sejarah NU yang disimpangkan. Belum lagi kemudian ada ribuan makam keramat palsu. Ini kan mustahil dilakukan tanpa sengaja atau dilakukan karena kepentingan sekedarnya saja. Kita semua yakin pasti ada kepentingan dalam jangka panjang. Indonesia ini akan dikuasai oleh mereka. Cobalah kita bercermin dengan kejadian di Mesir, di mana Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau Ubaidillah Al-Mahdi, karena mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi, dan masyarakat muslim husnudzon semua. Wah, ini memang benar-benar cucung Nabi. Ketika mereka semua husnudzon dan menganggap sekelompok orang ini sebagai cucu Nabi, ternyata ada kepentingan besar, yakni ingin menguasai Mesir kala itu. Dan itu terbukti. Mereka mendirikan dinasti Fatimiyah. Mereka nisbatkan kekuasaan politik mereka dengan Ahlul Bait Nabi, Fatimah. Tujuannya apa? Ya untuk memanipulasi umat, untuk mengeksploitasi umat. Dan masyarakat Mesir selama 270 tahun, 2 abad, hampir 3 abad, terbohongi oleh Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini tadi. Mereka kira ini cucu Nabi betulan. Terbongkar kemudian oleh seorang mujadid, sang pencerah, sang pahlawan kita, yakni Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, didukung oleh fatwa Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk membongkar sebuah fakta. Ternyata mereka sama sekali tidak bernasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ditemukan fakta bahwasanya dinasti Fatimiyah dengan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib adalah orang Yahudi. Mereka ini Yahudi asli yang kemudian mengaku Islam. Ya memang mereka ibadahnya ibadah Islam, tetapi kepentingan mereka adalah menguasai masyarakat Mesir ketika itu dengan mengaku sebagai dzurriyyat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya memang ketika di Indonesia hari ini muncul sosok Kiai Imad, Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyaksi, artinya Indonesia ini disayang oleh Allah. Bayangkan Mesir saja termanipulasi 270 tahun lamanya dari orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ini. Nah, hari ini Allah sayang dengan bangsa Indonesia. Allah sayang dengan Pak TNI, Pak Polisi. Allah sayang dengan kita semua. Mumpung belum kejadian kayak di Mesir, mereka mengambil alih kekuasaan. Mereka menguasai di segala lini kehidupan. Butuh waktu 270 tahun lamanya mereka bisa dihancurkan di Mesir oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, apakah kita mau di Indonesia selama itu? Nah, alhamdulillahnya belum sampai selama itu. Saking sayangnya Allah dengan bangsa Indonesia, maka Allah mengutus para pencerah, Allah mengutus mujaddid, dan Allah mengutus orang-orang yang berani punya nyali. Bayangkan, itu yang gabung di PWI Laskar Sabilillah se-Nusantara ini, orang yang bernyali loh. Kalau nggak bernyali mana mau gabung Laskar Sabilillah, gabung Perjuangan Wali Songo Indonesia. Kenyataannya diintimidasi, diancam-ancam, berbagai macam kegiatannya dihalang-halangi. Kalau nggak punya nyali, nggak mungkin gabung di PWI Laskar Sabilillah. Cuman begini, kami ingin sampaikan kepada segenap bangsa Indonesia. Mengapa kami nggak mau gagah-gagahan kayak Muhyiddin, sok jago, sok keras kayak FPI?
Karena kami tahu, kami ini sebagai sebuah entitas bangsa, rakyat Indonesia. Kami nggak mau bikin repot pemerintah, nggak mau. Kami nggak mau bikin repot aparat penegak hukum. Makanya kami nggak mau arogan. Kami coba bersikap sabar, menahan kesabaran kami. Walaupun sampai ubun-ubun kami tahan kesabaran kami semua. Karena kami patuh hukum. Kami hormat dengan aparat penegak hukum. Tapi ya kami juga manusia biasa kan. Ada keterbatasannya. Ada masa khilafnya juga. Tolonglah kemudian bersikap bijaksana. Apa yang kami lakukan ini dalam rangka satu, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Satu. Yang kedua, menjaga Islam yang rahmatan lil alamin, menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting juga adalah menjaga kemuliaan sejarah maupun zuriat Wali Songo. Itu yang terpenting sebetulnya. Dan ini kita semua punya kewajiban. Nah, saya memberikan motivasi kepada segenap pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia senusantara dan Laskar Sabilillah dimanapun Anda berada, rapatkan barisan. Mari kita kuatkan sop-sop kita semua, rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Kita bersatu, kita berjuang. Apa yang kita lakukan ini dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat yakin suatu hari nanti di akhirat Rasulullah pasti berterima kasih kepada antum semua, kepada Anda semua yang dengan gigih berani tanpa takut untuk menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ingat akan sabda Nabi, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan faqad kafar." Barang siapa yang telah membangun sebuah kedustaan yang mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan cucung Nabi, mengatasnamakan keturunan Nabi, kafir dia. Man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja ngaku-ngaku menyambungkan nasabnya kepada kaum tertentu, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya bukan bagian dari nasab tersebut, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia mengkapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Dan yang pesan terakhir yang hendak saya sampaikan bahwasanya mari kita tetap taat, patuh hukum, jangan terprovokasi. Ingat, kita harus senantiasa menjaga loyalitas kita dan kesetiaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Maju terus, pantang mundur, rapatkan barisan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.